Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhammad Nahwan SPDI dengan NIM 2501730656, program studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Juraisiwo Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Muhammadiyah 1 Abung Kunang, Lampung Utara, Lampung, dengan materi sholat jenazah. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Harus sarapan. Karena sarapan itu meningkatkan konsentrasi. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa kita akan melaksanakan pembelajaran PAI. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita pembiasaan ya. Biasa doa, terus kita membaca tentang Asmaul Husna dan surat pendek. Nah, hari ini surat pendek yang akan dibaca apa? Surat Surat Al-Zalzalah dan Al-Hadid. Oke, kita doa dulu. Siapkan ketuanya untuk doa. Siap. Mulai. Lanjut Asmaul Husna. Lanjutkan membaca surat pendek. Buka Al-Quran. Surat Al-Zalzalah dan Al-Adiyat. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa, sudah baca Asmaul Husna, sudah ngaji, banyak kebaikan di pagi hari yang sudah kita lakukan.
Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Bapak lihat kayaknya lengkap ini ya, Bapak absen. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua? Masuk semua Bapak. Semuanya masuk? Memang luar biasa kelas 8. Beri tepuk tangan ke kelas 8. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang materi sholat jenazah. Nah, namun sebelum belajar materi sholat jenazah yang Bapak akan sampaikan, minggu kemarin kita juga ada 2 belajar tentang sholat sunnah. Yang masih ingat sholat apa aja? Oke, ya. Sholat gerhana, sholat istiqo. Nah, ini sholat jenazah mau kita pelajari. Kalau sholat gerhana, masih ingat ketika terjadi gerhana. Oke, yang kedua istiqo. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sholat jenazah. Ada yang tahu kapan sholat jenazah dilakukan? Ketika ada yang meninggal. Benar? Benar. Jadi sholat jenazah dilakukan ketika ada orang muslim meninggal dunia. Ya, jadi nanti akan kita saksikan video bagaimana sholat jenazah, bagaimana gerakannya, dan pada hari ini pun kenapa sih kita belajar tentang sholat jenazah? Yang pertama, supaya kalian itu tahu nanti pengertian dari sholat jenazah. Oh, sholat jenazah itu begini toh artinya. Yang kedua, diharapkan kalian nanti tahu tata caranya. Sholat jenazah itu kayak mana? Apa pakai ruku, apa enggak? Nanti yang ketiga itu kalian diharapkan tahu ketentuan-ketentuannya, nyolatkannya di mana, bagaimana, barisannya seperti apa. Dan yang keempat, kalian itu diharapkan nanti tahu hikmah dari sholat jenazah. Oke, itu tujuannya untuk belajar sholat jenazah. Sudah siap? Siap. Sekarang Bapak ada ice breaking tentang ice breakingnya begini. Ada siku, ada sakit, ada sekat, ada sikat. Nah, jadi tujuannya begini. Silahkan kalian berdiri. Nah, berdiri. Pena kalian di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Satu saja. Satu di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya. Ketika Bapak bilang sikat, kalian harus rebut pena tersebut. Perhatikan. Siku. Ikutin saja ya. Sakit. Sekat. Sikat. Nah, itu siapa yang duluan, dia pemenangnya. Kita ulangi. Siku. Sekat. Nah, sekat begini ya. Yang salah tidak boleh ikut lagi. Oke, Bapak ulangi. Sakit. Siku. Sakit. Sekat. Nah, salah. Sekat itu deh. Begini. Terakhir. Duduk, yang salah duduk. Terakhir ya. Sakit. Sekat. Siku. Ya, siku. Sakit. Sikat. Oke, beri tepuk tangan semua. Baik, anak-anak sekalian, kita akan belajar
tentang sholat jenazah kayak mana, seperti apa, bagaimana bacaannya. Di sini nanti perhatikan, Bapak akan setelkan video tentang sholat jenazah beserta ketentuan-ketentuan bacaannya yang singkat ya. Jadi kalian perhatikan, simak dan simpulkan nanti ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi dan menyampaikan tentang bacaan salat jenazah yang singkat dan mudah. Salat jenazah dilakukan hanya dengan berdiri dan hanya dilakukan dengan 4 kali gerakan takbir. Niat untuk salat jenazah laki-laki. Tusalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Niat untuk salat jenazah perempuan. Tusalli ala hadzal mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Takbir pertama membaca niat dan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca salat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Jika jenazahnya laki-laki, maka doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' marhalahu. Jika jenazahnya perempuan, maka doa itu diganti dengan seperti Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulahu wa wasi' marhalahu. Kemudian takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Kemudian jika jenazahnya perempuan, maka domirku diganti dengan hal. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ighfir lana wa lahu. Kemudian sahabatku sekalian, demikian sedikit tentang baca salat jenazah yang singkat dan mudah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi kita sudah menyaksikan tentang tata cara sholat jenazah. Coba kalian simpulkan lagi, apa saja yang kalian tangkap setelah menonton video tersebut. Coba, apa aja tadi? Sholat jenazah, apa aja isinya di video tersebut? Ada niat, ada Al-Fatihah, apalagi terus ada sholawat Nabi, ada salam, apalagi rokaatnya ada 4. Hah? Oh, ada takbirnya ada 4. Hah, apa? Tidak sujud. Apa? Berdiri saja. Apalagi? Bacaannya. Kalau perempuan pakai ha. Kalau cowok pakai hu. Ya. Kalau takbir pertama tadi apa? Setelah takbir pertama baca apa? Niat sama Al-Fatihah. Yang kedua membawa selawat Nabi. Ya, apa rasa kalian setelah menonton video yang singkat ini mengertilah ya bagaimana gambaran sholat jenazah. Maka untuk penguatan di sini Bapak ada materinya ya. Nanti Bapak akan sampaikan lewat PowerPoint. Kalian perhatikan ya, bisa ya? Oke, Bapak akan masuk ke materi. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan 4 kali takbir tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Nah, kemudian diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah atau munfarid. Apa itu munfarid? Sendiri. Ya, jadi bisa dilakukan
Lalu yang kedua, hukum sholat jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah wajib bagi sekelompok atau segolongan muslim. Contoh, dalam kampung kita ada yang meninggal dunia di bagian atas, kampung atas. Nah, orang-orang dalam kampung atas itu mengurusi jenazah. Maka orang-orang sekampung itu tidak mendapatkan dosa karena sudah diwakili oleh sekelompok orang. Namun kalau misalkan ada di suatu desa orang itu meninggal dunia, tidak ada yang mengurusi jenazah itu, maka satu kampung mendapatkan dosa. Itu beda fardu kifayah atau fardu ain. Kalau fardu ain hukumnya wajib bagi setiap muslim, contohnya sholat. Kalau fardu kifayah wajib bagi sekelompok muslim. Kalau sudah ada yang mewakili, yang mengurusi, ya nggak apa-apa, kita tidak berdosa. Lalu pahalanya, ya, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 kirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 kirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 kirot? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, 2 kirot itu semisal 2 gunung yang besar. Jadi pahalanya besar ketika kita ikut menyaksikan atau mengurusi jenazah, dari mensolatkan dan ikut mengantarkan ke kuburan. Jadi itu tadi tentang sholat sudah diberikan videonya, materi sholat sudah diberikan. Bapak harap kalian paham. Bisa ya tentang sholat jenazah materinya? Bisa. Kalau bisa, Bapak akan memberikan kalian LKPD, ya. Ada tugas nanti yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi kita akan bentuk kelompok. Kita akan langsung tunjuk saja kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di sini Bapak sudah membuat bongkar pasang puzzle. Nah, kalian nanti tinggal ditempelkan saja. Misalkan ini bacaannya tentang Allahumma gfirlaha warhamha. Wah, berarti ini ditempelkan kemana? Ditempelkan ke mendoakan jenazah perempuan. Takbir ketiga mendoakan jenazah perempuan. Oh, kalian tempelkan. Bisa? Paham cara mengerjakan LKPD? Paham. Kalau paham, Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Kan teman kelompoknya ini LKPD-nya. Nanti diisi. Jangan sampai salah doanya. Ya, ada yang mengerjakan lembar keduanya yang laki. Ya, ini dibuka, straplesnya dibuka. Nah, ada yang kerja nulis, ada yang mencocokkan, nempel-nempelkan. Diskusi ya. Mana? Itu tabir laki-laki. Nah, yang mana? Hah? Rukun ini tata caranya. Inna Ba'daha. Ya. Untuk maju ke depan, silahkan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Apa yang dapat kalian lakukan ketika saudara kita ada yang meninggal dunia, ikut serta mengurusi jenazah dan menyolatinya. 2. Apa hikmah dari sholat jenazah? 1. Menyadari pentingnya doa untuk sesama muslim. 2. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas. 3. Mengingatkan kita akan kematian
Al-Fatihah. 4. Melatih keikhlasan dan kepedulian sosial. 5. Menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. 3. Bagaimana rukun sholat jenazah? Niat sholat jenazah. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat Nabi. Takbir ketiga mendoakan jenazah. Ya. Lalu yang kedua? Oh iya. Takbir ketiga mendoakan jenazah laki-laki. Mendoakan jenazah perempuan. Perkenalkan Saya dari kelompok 4. kelompok 4. Saya kelompok 1 sudah bagus dalam penyampaian pengertian sholat jenazah dan penyampaian hikmah. Iya. Namun saya menjelaskan hikmah sebaiknya diberikan contoh. Ya, jadi sebaiknya diberikan contoh tanggapan dari kelompok 4. Iya. Sudah? Yang lain ada? Cukup? Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Apa hikmah dari sholat jenazah? Menyadari pentingnya doa untuk sesama muslim, menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas, mengingatkan kita akan kematian. Ada yang menanggapi tidak? Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Iya. Oke, jadi tadi ketika menyampaikan tentang tata cara sholat jenazah, dicontohkan prakteknya kalau bisa takbirnya, begitu ya. Oke, beri tepuk tangan kelompok 2, silakan duduk lagi. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan LKBPD kami. Keikhlasan dan kepedulian sosial. 5. Menjalankan sunnah Nabi Muhammad. 3. Rukun sholat jenazah. 1. Niat sholat laki atau perempuan. 2. Takbir membaca Al-Fatihah. Tanggapan? Ya, silahkan dari siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2, silahkan kelompok 2. Kelompok 3 sudah bagus dalam penyampaian materi, namun suaranya lebih jelas lagi ya. Ya, jadi kelompok 3 untuk suaranya lebih dikeraskan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kami. Ya. Niat sholat untuk jenazah laki-laki. Usolli ala al-sayyidi fal lillahi ta'ala. Takbir ketiga. Jenazah akan jenazah laki-laki. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi warhamhu. Allahumma firlahu warhamha wa afiha wa. Silakan, ada yang menanggapi dari kelompok berapa? Silakan, nama saya Iya. Kelompok 1. Saya menurut kelompok kami, kelompok 4 sudah bagus menyampaikan bacaan sholat jenazah lebih dilancarkan lagi. Lebih dilancarkan lagi bacanya untuk kelompok 4 ya. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita itu melihat atau ada saudara kita yang meninggal? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika itu keluarga besar kita, ibu kita menutup matanya, kita tutup matanya, lalu kita silangkan tangannya, taruh di atas dada. Itu kalau orang tua kita ya. Lalu kakinya orang tua kita
kita luruskan, lalu kita ikat. Lalu kita ikatkan dagunya sama kain supaya mulutnya tidak terbuka. Nah, jadi tolong itu dipelajari tentang tata cara sholat jenazah. Karena semua manusia pasti akan mengalami kematian. Kalau bukan kita yang mendoakan orang tua kita, kalau bukan kita yang mendoakan saudara kita, siapa lagi yang akan mendoakan? Siapa lagi yang akan mensolatkan? Maka hukumnya fardu kifayah. Walaupun profesi kita, apapun profesi kita, petani, mau dia pedagang, apapun, kita harus tahu bacaan sholat jenazah karena itu penting. Nah, di sini kalian sudah melihat video, kalian sudah dijelaskan dengan PowerPoint, kalian sudah presentasi. Nah, di sini Bapak akan evaluasi. Selama pembelajaran ini bagaimana sih pemahaman peserta didik? Apa benar-benar paham atau tidak? Siap ya? Ini ada nama siswa di sini, kalian isi sendiri, lalu kalian isi pilihan gandanya. Paham? Ini dikerjakan sendiri. Baik, alhamdulillah. Sudah. Ini sudah ya? Sudah. Baik, ini sudah semua dikumpul sebagai bahan mana? Ya, tentang evaluasi kita. Bagaimana pengalaman anak-anak belajar pendidikan agama Islam hari ini? Apa dari tahu, apa saja yang dari tahu tidak tahunya? Dapat memahami sholat jenazah. Dapat memahami sholat jenazah, apalagi? Tahu doanya, terus tahu tata caranya, tahu baca-bacaannya, ya. Hanya ya. Tahu hikmah dari sholat jenazah. Ya, bagus. Jadi alhamdulillah sudah menguasai ya tentang tata cara sholat jenazah. Bagaimana perasaan kalian pelajaran ini? Senang. Asik? Gembira? Gembira. Ya, besok insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan hari Selasa dengan materi tentang Khalifah Abbasiyah. Ya, nanti kita menantikan materi selanjutnya. Dan yang terakhir, selama pembelajaran ini, apa sih yang kalian benar-benar dapat pahami materi yang mana? Yang hikmah, tata cara, atau yang mana? Tata caranya. Tata cara? Dan bacaannya. Coba tata caranya tadi apa kita ulangi? Niat. Niat. Terus? Baca Al-Fatihah. Ayo. Baca sholawat. Jenazah. Serta salam. Jadi bisa ya ketika nanti ada saudaranya yang meninggal dunia bisa mensolatkan ya? Bisa kelas 8? Bisa. Alhamdulillah. Barik. Siap. Mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. Baik, silakan.
kita pulang ya. Terima kasih. Ya, Pak.